Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau telah memberi kesempatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah lidah bibir hamba-Mu dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau Allah yang tetap setia, tetap tidak pernah meninggalkan kami dalam apapun keadaan kami. Terima kasih Bapa. Urapi jemaat-Mu juga, beri hati untuk mendengar, beri hati untuk tanah yang subur mendengar firman-Mu, agar mereka pulang membawa damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Mungkin yang biasa di dunia sekuler ada sukacita, tapi tetap susah ya Bapak Ibu ya. Bagaimana keadaan masih bulan 3 ini, betapa hebatnya di dalam dunia perekonomian tergoncang luar biasa semenjak ada perang. Harga minyak naik, segala kalau di dalam usaha kita, yaitu kayak plastik, kayak tisu. Kalau tisu masih belum, plastik itu yang luar biasa Bapak Ibu. Dan barang-barang lainnya itu hampir tiap hari naik. Udah mau lebaran, kita mau libur, dihantam dengan banyak persoalan. Inilah apa yang saya katakan waktu Natal, itu benar-benar mulai terjadi. Mulai hari ini, kalau terus sampai harga minyak itu 100 lebih, udah mungkin kita kelep Bapak Ibu. Harganya tak tertandingi, luar biasa. Naik terus setiap hari, bukan sekali, tapi tiap hari selama 1 minggu ini. Bagi pengusaha memang berat Bapak Ibu ya, semenjak akhir bulan. Kita dihantam dari Natal, Imlek, habis ini Lebaran. 3 kali kita dihantam dengan persoalan yang seperti itu. Kan yang membeli kan udah uangnya mungkin udah habis. Jadi pasaran agak sepi, agak loyo. Tapi ya itulah dunia kita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kita saat ini, tapi Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu harus percaya. Maka saya katakan, saya ini kadang-kadang bingung ya Bapak Ibu ya. Setiap anak-anak Tuhan pergi gereja, dia datang dengar firman, dia tahu pulang, toh nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang ya seperti biasa-biasa, kadang-kadang jangankan sampai di rumah, di depan situ aja ditanya ya apa khotbah, lupa. Padahal harusnya kalau Bapak Ibu punya hati untuk datang ke Tuhan, ke tempat gereja, apa yang disampaikan hamba Tuhan, biarpun satu jam, berapa kata jalan, itu terjadi reimpartasi di dalam hatinya. Itu harus Bapak Ibu, gak mungkin tidak. Soalnya kita itu dengar Injil itu mengubah gitu loh Bapak Ibu. Bukan Injil itu sekarang ini susah, memang gak bisa. Sebabnya apa? Semua orang kerja target, dia kejar apa? Kayak pengikut gitu ya, kayak jemaat. Dari segala cara dilakukan seperti itu. Sehingga jemaat itu banyak yang KTP Bapak Ibu. Kristen tanpa pertobatan. Itu terjadi. Saya harap di sini nggak ada, tapi ya nggak tahu. Datang tapi tanpa pertobatan. Dia datang ke gereja, tapi ya cuman datang seperti itu, pulang, dengar pulang seperti itu. Nggak mendapatkan apa-apa. Saya harap Roh Kudus hari ini menjamah Bapak Ibu. Ya, zaman ini susah. Ini diprediksi pertengahan tahun, resesi makin parah katanya. Sebab inilah perang nggak selesai, diundur-undur. Minyak sampai lebih dari 100 lebih. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Semua barang naik luar biasa. Bapak Ibu, sekali lagi ya, datang ke gereja, cari Tuhan, cari kebenaran. Apa yang ada di dalam kehidupan kita selama bertahun-tahun, mungkin kita nggak kurang bener lah istilahnya kurang. Coba kita diubah sedikit demi sedikit. Setiap datang kita membawa berkat, yaitu impartasi dari firman Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang benar gitu.
Sebab apa sekarang? Banyak anak-anak Tuhan yang, banyak orang-orang yang ke gereja. Kalau ke gereja, kita menjadi jemaat salah satu gereja. Kita ke gereja itu sistemnya itu transaksi, Bapak Ibu. Ini yang sedih. Ya toh, aku datang supaya Tuhan berkati. Aku kalau nggak datang, Tuhan besok nggak berkati. Rasanya kalau besok ada masalah, Tuhan gara-gara Tuhan. Tuhan nggak jahat, Bapak Ibu, Tuhan baik. Sampai apapun Tuhan tetap setia. Tetap setia, Bapak Ibu. Kita sudah dikasih keselamatan, kerjakan Bapak Ibu. Banyak orang udah, kita harus dapat keselamatan terus kita seenaknya dewek. Enggak. Banyak orang Kristen yang gagal di dalam kehidupannya. Masalah terutama di dalam karakter. Tidak mau berubah. Bukan tidak bisa, tidak mau berubah. Memang enggak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau orang Kristen tidak mau berubah karakternya, kita dikatakan seperti siapa? Padahal Bapak kita yaitu Yesus. Dia sudah ngajarin kita, hiduplah dengan kasih, hiduplah dengan penuh kemuliaan. Maaf saya agak batuk Bapak Ibu ya, jadi saya nggak bisa keras. Saya takutin nanti buat ngekel ini. Gara-gara makan makanan goreng-goreng itu. Seperti itu. Apa yang saya katakan ini benar Bapak Ibu ya. Kita percaya Tuhan benar-benar ya. Ayo kita setia. Kita benar-benar ya terpanggil. Jangan kita itu cuma ikut-ikut terbawa semua di dalam setiap kita di gereja. Yaitu tadi transaksi itu. Pelayanan juga transaksi. Apapun transaksi. Ya toh, supaya diberkati, supaya dilihat orang, supaya harga diri kita. Itu malah Tuhan zaman sekarang seperti itu. Kita baca di dalam firman Tuhan ini. Kita belajar dari Ayub Bapak Ibu. Ayub ini mengganggu pikiran saya. Cuman kita kan semua sudah tahu ya di Ayub ya. Kita baca cuma dipilih aja ya dari 1, 5, 20 sampai 22. Saya kagum. Ada orang yang sejujur, ada orang yang saleh, ada orang yang takut akan Tuhan, ada orang yang menjauhi kejahatan, tapi tetap terima cobaan. Dan yang hebat dia tidak pernah menyakiti, dia tidak menyangkal, dia tidak menuntut, tidak ada apapun untuk Tuhan. Kita baca ya, 1 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Hebat, ini luar biasa. Kita pun belum sampai di sini, mungkin kita sampai jujur aja kita belum tentu. Iya toh? Takut akan Tuhan ya mungkin depan kita. Jauhi kejahatan. Apa bisa kita? Kadang-kadang biarpun kita jahat pokoknya duit kita santap kok. Seperti itu. Padahal kita menjauhi kejahatan, takut akan Allah itu ada di dalam hati. Biarpun Tuhan nggak ada, orang lain nggak ada, tapi kita tetap takut akan Dia. Bayangin Bapak Ibu ya, orang itu saleh dan jujur. Saleh luar biasa jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita kelima ya Bapak Ibu ya, yang setiap kali yang kedua, 3, 4 itu dia punya anak laki-laki 7, anak perempuan 3, dan dia punya kambing domba luar biasa. Ayub ini orang kaya. Yang ini kelima, dan anaknya itu setiap hari senang pesta Bapak Ibu. Gitu. Jadi ayat yang kelima ini luar biasa. Kita nggak pernah menjumpai orang seperti ini. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, anaknya setiap hari mengadakan pesta, malamnya setelah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesok harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anak sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Di dalam hati demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ini bapak yang luar biasa. Kita aja nggak terpikirkan. Dia orang yang punya anaknya 7 tambah 3 perempuan. Tiap hari ngadain pesta. Setiap selesai pesta, paginya bapak manggil anak-anak itu. Apakah engkau berbuat dosa? Dia memanggil, dia mempersembahkan bakaran untuk menebus dosa. Mungkin anak-anaknya berbuat dosa. Hebat betul Ayub. Itu aja masih dicobai. Ya toh Tuhan mengizinkan iblis mencobai dia. Ya, apa? Wah, hewan-hewannya
piaraannya, kambing, domba, untanya, dihabisin, diambil orang. Anak-anaknya meninggal, ketimpaan pohon, rumahnya terbakar. Ayub tetap gak menghujat. Kita baca yang langsung 20 Bapak Ibu ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya. Begitu ada orang yang ngabarin dia. Setiap kejadian demi kejadian mengabari Ayub. Sampai yang terakhir habislah semuanya. Anaknya meninggal semuanya. Hewan peliharaannya mati semua. Rumahnya terbakar. Dia masih tetap berdiri dan mengoyakkan jubahnya. Dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Vers 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Hebat enggak? Sudah habis-habisan. Tapi tetap dia begitu mendengar dikoyakkan baju, dicopot rambutnya, dia merendahkan diri. Masih menyembah Tuhan. Enggak menyalahkan Tuhan sama sekali. Tidak pernah dia berkata menuduh arah yang berbuat kurang patut. Dihabisin masih enggak mengatakan seperti itu. Inilah yang sehat. Maksudnya kita ambil hikmatnya dari persoalan Ayub untuk zaman sekarang. Gak ada sebandingnya Bapak Ibu. Zaman Ayub yang dia alami dia sama kita zaman sekarang. Nggak ada sebandingnya. Jangankan harta dihabisin. Mungkin harta kita kurang dikit aja, kita rugi atau apa. Kita bermasalah Bapak Ibu. Anak kita ada masalah, bermasalah. Harta kita hilang, bermasalah. Tapi Ayub tetap, aku datang dengan telanjang. Respon firman itu loh yang luar biasa. Makanya saya katakan, setiap anak-anak Tuhan harus meresponi firman Tuhan dengan benar. Gak mudah, tapi usahakan. Minta tolong Roh Kudus. Soalnya zaman sekarang ini tidak zaman muda Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, gandum sama ilalang tumbuh bersama-sama. Kebenaran itu yang benar itu kita nggak tahu. Kadang-kadang kita bingung. Apalagi zaman keterbukaan. Semua ada. Si A ngomong A, si B ngomong C, si D ngomong A, B, C, D perang. Semua tidak pernah ada yang menyatakan nggak benar. Semua benar. Dogma yang mana yang dipakai? Kita yang mendengar itu bingung. Makanya saya katakan kalau Bapak Ibu nggak meresponi firman dengan benar-benar kerja dan nggak melakukan baca firman, Bapak Ibu susah, nggak ngerti, terombang-ambing dengan keadaan. Karena gandum dan lalang tumbuh bersama. Bapak Ibu bisa nggak bedain gandum dan lalang kalau sama-sama tumbuh seperti rumput gajah itu? Seperti itu. Nggak tahu. Yang aneh lagi, Tuhan nggak boleh dicabut. Biarlah nanti akhirnya kalau panen nanti dikumpulin di sendiri-sendiri. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Melo Tuhan ini dahsyat ya Bapak Ibu, luar biasa loh. Sampai kapan Bapak Ibu betul-betul percaya, bergantung, berharap pada Tuhan? Nggak ada. Mengandalkan kekuatan, mengandalkan keadaan, mengandalkan keuangan. No. Zaman berubah Bapak Ibu. Jangan harap bahwa hidup itu seperti kekal, abadi. Enggak. Berubah. Makanya anak muda, jangan cari yang cantik, jangan cari yang ganteng, jangan cari yang sugih. Carilah yang takut akan Tuhan. Kalau tua sama, kadang-kadang saya ini tertawa. Saya diajari Tuhan banyak Bapak Ibu. Kadang-kadang itu sampai saya, Tuhan jangan nemenin saya. Ya tapi itu nyata. Roh Kudus itu selalu, semua perbuatan Roh Kudus itu selalu ngomong di hati saya itu loh, artinya ini loh. Makanya kadang-kadang saya catat, juga HP tak catat. Kadang-kadang lupa. Kekuatannya orang coba berapa Bapak Ibu?
Kita nggak bisa berbuat banyak. Kita mengandalkan Tuhan, udah 100% andal no. Nggak ada. Nggak ada. Kesempatan nggak datang 2 kali. Mungkin Bapak Ibu hari ini dapat kesempatan, kerjakan. Kalau dengan firman Tuhan bertobat, jangan tunggu besok lusa. Iblis akan mencuri benih firman yang ditabur. Mungkin terhimpit dengan keadaan, khawatir, apalagi sekarang terhimpit dengan ekonomi. Nggak nyampe. Sekarang zaman ada menjadi nggak ada zaman jadi ada. Orang dulu bekerja harus mencari toko, kontraknya mahal. Sekarang nggak punya toko bisa. Orang yang kreatif. Saya kaget barusan ini saya lihat ya. Orang ini kreatif Bapak Ibu. Dia itu cuman anak muda ya, cewek. Dia bukan orang kaya, tapi dia punya, yaitu dia kerjaannya kan online gitu. Dia datangi ke sebuah perusahaan roti. Dia bilang sama bos roti, saya live ya, gini nanti yang beli langsung tak bayar di situ. Dia tidak punya apa-apa. Diizinkan yang punya, seneng malah laku, terkenal seperti itu. Jadi dia dari sini pindah ke sini, dia nggak punya apa-apa, nggak punya perusahaan, nggak punya toko, tapi dia di online, di offline menambah dia. Akhirnya dia jadi orang sukses. Saya katakan nggak ada jadi ada. Yang ada ini dunia nyata sekarang berubah. Bapak Ibu udah dengar nanti uang mau berubah, 5.000 jadi 5 rupiah, 10.000 jadi 10 rupiah. Ada WA-nya gambar. Saya sudah dikasih kabar. Siap-siap semua akan berubah. Nanti mungkin dimasukin, diselipin sedikit-sedikit. Lama-lama kayak uang lama itu loh, yang ditarik, yang nggak pakai, pelan-pelan seperti itu. Nilainya sama, tapi dampak psikologinya nggak tahu ya apa. Saya katakan Bandung, ilalang, tumbuh bersama. Bapak Ibu harus cerdik hari-hari ini. Jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan uangmu, semua sama, andalkan Tuhan. Kita baca di Matius 11. Hari ini Tuhan panggil. Matius 11 ayat 28. Tuhan panggil, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari ini Tuhan panggil, siapa yang bermasalah, datanglah kepada Yesus. Seperti Ayub Bapak Ibu, cukur rambutnya, gundul tunduk, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Apa yang menjadi bebanmu? Mungkin kau sakit, ekonomi, keadaan keluarga, keluarga suami istri anak, datang wis. Saya lo datang ke Tuhan, aku nggak ngerti, aku capek Tuhan, terus terserah lah apa itu nggak ngerti. Karena dia yang punya tanggung jawab. Dia Allah, dia Bapa yang punya kuasa. Dia panggil hari ini, siapa yang mau datang? Datang, nanti paham ya. Makanya anak Tuhan itu baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Penting sekarang biar tidak jatuh di dalam berbagai macam percobaan. Kita baca Matius 16:24. Ini ayat yang banyak tidak mau orang mau. Padahal ini adalah segala orang ikut Yesus itu seperti ini harusnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat ini saya dapat hikmat, relevan untuk zaman sekarang. Ini dari ayat waktu saya Natal, itu pakai
Sangkal diri pikul salib. Yusuf, Maria. Sekarang saatnya. Bapak Ibu kalau tidak melakukan seperti sangkal diri pikul, Yesus ngomong bukan muridku. Nggak ada orang mau Bapak Ibu. Siapa mau susah? Siapa mau? Dipikir seperti itu. Sangkal diri pikul salib itu bukan susah. Bukan nggak enak, bukan. Maksudnya kita sangkal diri keadaan susah, keadaan. Jangan berbuat dosa. Jangan melakukan segala yang tidak berhak untukmu. Jangan berbuat dosa. Sekali lagi, sangkal diri, pikul salib. Keadaan mungkin susah sekali apapun. Tetap kita lakuin. Jangan kita mikul salib nggak mau, beban nggak mau, susah sedikit nggak mau. Lihat itu Ayub Bapak Ibu, makanya Ayub tuh waduh luar biasa. Saya melawat baca itu saya, waduh nggak bisa, nggak ada orang seperti itu. Saya kagum. Tidak pernah menyangkal, biarpun hartanya habis, tidak pernah menyangkal Tuhan. Wih luar biasa, tetap pikul salib, tetap sangkal diri. Mana ada 1 tahun mau kau dengar khotbah sangkal diri pikul salib? Saya tunggu ini mulai dulu, nggak pernah ada. Padahal penting sangkal diri pikul orang Kristen. Ada orang Kristen yang wah sekarang enggak, sekarang harus makmur, harus enak, bener, nggak salah Bapak. Orang makmur itu nggak salah. Jangan berkata terus, orang nggak mau makmur, maulah. Tapi itu tidak menjadi ukuran. Soalnya apa? Kita tidak akan hidup itu lempeng, nggak mungkin. Enak terus nggak mungkin. Suatu saat kita akan mengalami lubang. Kita suatu akan kesasar. Di situ kita harus sangkal diri, pikul salib itu kita tetap taruh di dalam hatimu. Kenapa orang marah? Kenapa orang kadang-kadang ngomel? Karena nggak ada di dalam hatinya, ini dasar di dalam kekristenan. Sangkal diri pikul salib. Sampai Yesus yang ngomong bukan muridku. Kamu nggak melakukan. Nggak mudah Bapak Ibu ya. Wong Kristen ini agak gampang. Iya, kalau ngomong enak melo Kristen gampang. Susah Bu. Nggak melakukan mengingini tok itu dosa. Dari ini orang kok enak? Enggak. Ini benar-benar dahsyat orang murni itu orang Kristen. Kalau Yesus itu tidak mudah. Kita harus Yesus ada di dalam diri kita. Makanya saya kadang-kadang orang, supaya kita damai sejahtera kita bersama-sama Yesus. Ya toh, kemana-mana. Apa maksudnya? Kamu tak berani bersama-sama Yesus. Yesus dikejar-kejar, Yesus diuber-uber, disakiti, dia apa? Kita minta senang, happy, glory, wah hebat. Emang kosong itu orang zaman sekarang kadang-kadang. Saya kadang-kadang sampai geleng-geleng kalau lihat di TV, di Google itu saya, orang ini berani amat. Yesus saja susah. Ya untuk meletakkan kepalanya aja lo nggak ada. Tapi kenapa orang melalui Yesus kesaksian itu sugi dalam sekejap? Omong kosong nggak? Omong kosong. Orang bangkrut itu kesaksian langsung punya rumah berapa. Loh itu omong kosong. Prosesnya itu bertahun-tahun, Bu, tidak mudah. Bangun perusahaan itu, bangun kepercayaan. Kecuali dimakan orang terus dikembalino, itu pun berapa? Maka zaman sekarang itu gandum dan ilalang itu Bu, bersama ketokannya benar, tapi belum tentu benar. Kejar target semua sekarang. Lihat gereja-gereja dimanapun, semua kamuflase, ketok aneh. Tapi orang dalamnya kita nggak tahu hatinya orang, kita kan nggak tahu. Zaman sekarang itu nggak seperti saya zaman bertobat waktu dulu. Dulu itu kesederhanaan, sekarang kemakmuran yang luar biasa dianggap diberkati. Terbalik, Bapak. Makanya banyak orang Kristen KTP. Tahu KTP, Kristen tanpa pertobatan itu Bapak Ibu. Jadi Kristen datang harus pulang, datang pulang. Kan pernah bertobat nggak? Pernah ngakui dosa nggak? Pernah nggak mengubah satu dari kesalahan yang kelemahannya dia? Udah bulan ketiga, mestinya tiap bulan tiga kelemahan kita harus hilang sampai akhir tahun. Apa nggak hilang tambah bertambah? Zaman susah sekarang. Zaman susah nanti. Makanya saya katakan jangan takut. Tuhan panggil yang lebih beban berat. Datang pada Yesus. Omong dewek pada Yesus, tapi yaitu
Pikul aku, Yesus ngomong, 5 lagu yang kupasang. Berbanding Yesus enteng. Soalnya sekarang ini saya heran, orang itu pinter-pinter. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan tuh ngurekon masalah-masalah itu. Wih, kok eru dari mana orang ini ya? Saya baca-baca nggak tahu, tapi dia tuh tahu, sok tahu. Nggak tahu Bapak Ibu. Makanya saya katakan, nggak usah pusing, apapun mungkin memang semua apa yang diberitakan ini macam-macam, nggak usah pusing, kembali ke firman saya gitu toh. Kembali wong ini untuk kita kok. Mereka kan cari konten. Siapa yang mau? Ujung-ujungnya ya podo. Seperti itu. Lihat gereja besar-besar untuk mencari jemaat. Gede-gedean bangun-bangunan api-apian. Empuk-empukan kursi ini adem-ademan asini. Supaya kamu datang kepada dia. Tanpa pertobatan. Pokoknya tekotok. Dia itu pokoknya, jemaatku akan luar biasa. Keangkuhan hidup menyerang. Saya Tuhan tetap menyertai. Kita baca di Yosua 1 ayat 9. Yosua 1. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita berada di tahun yang penuh dengan gejolak. Karena dengan adanya kemajuan teknologi, apapun bisa terjadi. Peperangan, dunia medis, dunia ekonomi, tantangan alam, semuanya bisa terjadi kapan saja. Kita baca di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan janji nyertai. Biarpun keadaan begitu, sekarang itu tidak bisa dikatakan baik ya baik, nggak baik ya nggak baik, tapi kayak stagnan gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sering baca, dengar novel YouTube gitu ya, takut. Orang dibom sampai hancur, orang gini. Aduh, begitu hebatnya teknologi. Orang dimanapun bisa tahu. Ya apa Bapak Ibu? Betapa kecilnya kita itu. Tapi betapa sombongnya kita itu. Keangkuhan hidup. Hidup di tengah-tengah dunia yang begitu jahat membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Sebab gandum dan ilalang tumbuh bersama. Sukar untuk membedakan kebenarannya. Saya sampaikan tadi, karena kita berhadapan dengan realita dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bapak Ibu pernah lihat dunia enggak? Keinginan daging, keinginan mata, apalagi zaman sekarang, zaman YouTube, mudah kita nggak usah pergi. Kita di rumah saja pencet-pencet kita kepingin. Apalagi harga di pasar 10, di sini 7. Tapi hati-hati, saya banyak tertipu dengan beli-beli gini. Beli gembok itu nggak ada kuncinya gembok toh. Beli shower nggak ada showernya ini toh. Kita mau jujur balik, tapi prosesnya lama terus buang pernah. Terus banyak yang terjadi. Tapi orang yang, saya nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Ini dunia, ini benar-benar dunia itu keinginan daging, keinginan mata itu betul-betul menghantam semua masyarakat. Megang duit dikit aja nanti ada barang atau aneh murah, langsung pencet. Dulu pakai alamat apa, sekarang nggak pencet oke, pesen besok dapat. Kaget saya waktu itu main-mainan, tapi coba pencet, kok datang kabeh. Oh sekarang berubah. Dulu lah pakai alamat ada, yang ada pakai alamat, pakai keluruan, pakai apa itu ada. Tapi ada yang enggak, cuma oke. Dia tahu alamat kita sudah di dia. Hati-hati, sekarang zaman modern, teknologi begitu canggih. Jangan macam-macam, nanti tertipu. Kemarin saya hampir kena Bapak Ibu, dia beli barang, ya toh, 20 dus Besel Joli.
uangnya nggak banyak, 20 kira-kira 2 kali 27, 6 jutaan. Pak, dia bilang, udah tak transfer ya? Anak saya waktu itu. Udah oke, ditransfer di WA kita, oke. Udah berhasil. Anak saya sudah siapin. Terus dia ngomong, Pak, saya ambil 7 aja ya, 10 aja, nanti uangnya kembaliannya minta kontan. Habis itu tak lihat, nggak ada. Saya bilang anak saya nggak ada masuk. Terus anak saya WA ke orang, Pak, nggak ada masuk, hilang, sudah dihapus. Zaman sekarang seperti itu. Dia anak saya gitu, pesen makanan buahnya. Makanan buahnya hampir 1 juta lebih. Dibikinin. Dia ngomong, Bu, sudah saya WA transfer ya. Dia kan ngedang lengai kita. Katanya udah, dilihatin ada berhasilnya. Orang pinter sekarang. Tapi nggak masuk ke tempat kita. Begitu kita komplain, hilang. Dihapus, sudah nggak dihubungi, nggak bisa. Udah. Seperti itu. Ini zaman modern. Jangan coba-coba. Maka hidup nggak usah jauh, kita nggak usah jauh. Kalau kita dikasih kemampuan 1, ya kita kerjain 1, kemampuan 2, ya kita kerjain 2. Nggak usah muluk-muluk zaman sekarang. Nggak pinter ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa makan sehat, lebih dari cukup. Jangan coba-coba sekarang. Keangkuhan hidup lebih dominan, maka terjadilah masalah. Keangkuhan hidup ini yang betul-betul. Bapak Ibu tahu perang besar kayak gini karena keangkuhan hidup, ego, royoan, barang, ego, nggak mau kalah, itu dihancurin tetap soal dia kuat, apa? Seperti itu. Ego. Itu gereja buka mulai jam 10 sampai jam 10 malam karena sewanya 1 hari 10 juta anggapan 1 hari dibukain 10 kali apa pokoknya 1 hari. Ego, keangkuhan hidup. Ya, panggil artis, panggil apa untuk memancing orang datang. Keangkuhan hidup. Biar terkenal dikatakan, wih jemaatnya banyak luar biasa. Ini ada gereja salah satu ya, buka baru di Tangerang. Ini fenomenal ya Bapak Ibu. Saya nggak nyebut gereja ini. Gereja itu baru, yang lain itu banyak. Yang lain itu sudah ketir-ketir gitu. Begitu dia buka, langsung jemaatnya penuh 2 kali kebaktian. Nah, yang pinggirnya kan bingung. Loh, dari mana jemaat ini? Kok ngaku nggak segitu banyak? Seperti itu. Tahu Bapak Ibu? Ternyata dia pakai taktik sistem penjualan yang lain disuruh ke situ. Maksudnya kayak apa? Gerejanya dia cabang-cabang itu ayo ke sana dulu. Seperti itu. Dia nggak mau nyari jemaat yang dari bawah yang nggak mengenal Tuhan, enggak. Kita cari yang mateng aja enak, gampang. Terus diomongin titik, diongkek titik, nurut. Diiming-imingi nurut. Orang Kristen kan seperti itu Bapak Ibu. Diiming-imingi pasti nurut. Jangan Bapak Ibu ya, percaya Tuhan, benar dimanapun kau berada, Tuhan ada. Tuhan ada, ya, bukan Tuhan di gereja besar terus Tuhan ada, terus melihat pendetanya Tuhan ada, bodoh itu, bohong itu. Itu nggak ada Bapak Ibu. Tuhan itu nggak seperti Tuhan di mana-mana. Kamu di rumah Tuhan akan menjamah kau. Kok aku nggak mengenal Tuhan aja dijamah kok. Jangan terlalu percaya. Jualan sekarang itu salesnya luar biasa, sales dunia bukan salesnya Tuhan. Kalau salesnya Tuhan dia akan mencari orang-orang yang betul mengenal, menyelamatkan orang-orang yang betul-betul. Tapi kalau cari matangan, saya ingat di bank waktu dulu, tahun berapa itu. Orang kerja di bank, itu nyari yang matang, cabut-cabutan gitu. Kamu saya 5 juta, tak kasih 6 juta, mang pindahin kasih. Sekarang out semua gak payu. Itu, ya seperti itu nanti kelak. Makanya jangan silo. Percayalah Yesus. Sungguh-sungguh. Lihat firman. Apapun yang terjadi, tetaplah taat pada firman. Hiduplah sesuai anugerahmu. Bapak Ibu, setiap orang dikasih anugerah, dikasih karunia dewe-dewe. Gak usah lihat orang itu kok pinter, orang itu kok punya kemampuan. Oh orang itu kok jadi hamba Tuhan, aku kok enggak. Oh orang itu jadi apa? No. Tuhan enggak lihat itu. Baca Roma 12 ayat 3 ya. Hiduplah sesuai anugerah.
Saya jelasin, menjalani kehidupan sesuai dengan anugerah Tuhan yang jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Keluar dari semanas nyaman, semua sama untuk menjalani hidup kesederhanaan, supaya tidak jatuh di dalam percobaan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kalau Bapak Ibu tahu gini, gak usah repot, gak mungkin pusing. Sesuai ukuran imanmu dewe-dewe, kasih karunia Tuhan kasih. Kasih 5-5 lah kita makan. Seperti yang dikasih 5 talenta, 10 talenta, 20 talenta. Semua kerjakan dengan masing-masing bagian dengan sungguh-sungguh hatimu. Dengan mengucap syukur banyak. Bapak Ibu, zaman sekarang Bapak Ibu jangan aneh-aneh. Udah jangan percaya khotbah sing aneh-aneh. Saya katakan itu menipu. Wah ditumpangi tangan jadi apa di YouTube itu wah luar biasa sekarang. Cari apa itu namanya? Sing pengikut itu supaya mau buka. Wah. Bapak Ibu tak pernah kemarin tanggal 20 kiamat? Gak jadi kan? Tanggal 26 gelap gak jadi kan? Itu masih berani Bapak Ibu. Tanggal berapa nanti Tuhan datang? Bukan seperti kita loh, orang kecil-kecil, orang besar-besar. Karena kebiasaan dia supaya membangun karismanya itu seolah-olah supaya dia dikatakan orang, tangan kanan Tuhan ini. Seperti itu. Sudah percaya sama saya, percaya firman, udah kembali ke firman. Apapun yang terjadi, firman tetap dominan. Jangan mengasihi dunia. Kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Benar enggak? Apa yang terjadi sekarang? Banyak yang berasal dari dunia. Cocokin Bapak Ibu, cocokin enggak? Semua dari keinginan sendiri, keangkuhan hidup itu yang membuat gak coba loh, ego, merasa dirinya benar. Ada yang kira-kira mempunyai hati yang tulus? Ada kira-kira zaman sekarang? Hampir enggak ada. Semua transaksi Bapak Ibu. Enggak ada yang mudah. Di Kolose 3, 22-23. Tulus hati. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk Tuhan, apa yang kamu kerjakan? Mungkin suami istri Bapak Ibu ya, ini bahaya banget sekarang suami istri ini. Sebab setan iblis itu menghancurkan keluarga-keluarga ini. Si A nuntut si B, suami nuntut si istri, istri nuntut si B, suami. Sungguh Bapak Ibu, saya kadang-kadang itu ya, bukan saya terus nggak ada masalah, banyak masalah. Teman saya sadar, walah dunia itu banyak dihancurkan gara-gara kayak gini. Sing lanang gak mau ngalah, sing wedok gak belum ngalah. Jadilah perang seperti hari ini. Siapa sing menang? Setan nih sing menang. Coba nanti di perang sing menang setan nih.
Sing satu ditileni, sing satu ditileni. Aduh jangkrik itu dulu. Saya itu dulu. Ya itu. Makanya Bapak Ibu ya suami istri hati-hati. Ngalah. Kalau gak tahan kupingnya ngalih, nanti lah sudah dingin kembali. Gak mudah. Memang suami istri ini paling gak mudah. Kita makin masuk tua, yang mula-mula kembali nanti. Otaknya ini loh Bapak Ibu. Sing diling-iling, jaluk enak, jaluk opo. Dari yang masa kecil yang dulu. Ini kejadian. Semua hampir. Makanya sekarang banyak orang hancur, berpisah. Gara-gara gak cocok lah, gak apa. Gak ada itu. Orang Kristen gak ada seperti itu. Karena apa? Kok gak belum ngalahi. Ya buyar, gak belum ngalah. Hiduplah dengan tulus tanpa memandang siapa diri kita. Nah, ini kadang-kadang lah kita itu kan sopokon, gitu. Aku kok. Jangan memandang kita, Bapak. Biarpun kita yang laki lebih kaya, punya duit, jangan. Kalau sudah keluarga jangan, sama-sama lah. Jangan. Dan tidak pernah melihat kesalahan orang lain. Orang tulus, Bapak Ibu. Definisinya itu seperti itu. Hidup selalu melihat kebaikan Tuhan. Jadi ya Tuhan naik. Bagaimana kasih mula-mula yang dikasihkan kepada kita? Iya kan? Nggak mudah. Soalnya apa? Sekarang zaman akhir zaman. Setan juga nggak mau lah kamu dia nggak punya teman masuk ke rumahnya dia di neraka. Dia kepengin banyak teman juga. Siapa yang mau? Ayo ikut dia. Dikit enak, dipancing enak sih pertama. Mau enak-enak. Lama-lama didelsepno kamu. Ya itu kerjaan setan seperti itu. Masalah nggak usah kita cari, tetapi masalah akan datang sendiri. Menerima segala persoalan hidup dengan lapang dada, tanpa mengeluh dan bersungut. Tulus hati merupakan ciri orang yang dewasa rohani, melihat segala masalah dengan kacamata Tuhan. Melepaskan hak pribadi untuk tidak marah dengan keadaan dan menyerah pada masalah, karena untuk masuk ke level yang lebih tinggi, tulus hati adalah kasih karunia. Gak bisa Bapak Ibu tidak ada kasih karunia. Semua kalau nggak ada kasih karunia dari Tuhan nggak bisa, nggak mudah, nggak rela. Seperti itu. Percaya Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu ya. Jangan takut, apapun keadaan jangan takut. Sekali lagi, jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia dengan seisinya. Ya, Bapak Ibu akan kecewa. Jangan berharap yang aneh-aneh. Semua itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Iblis membawa semua ke zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Tahu kalau sering ke zona nyaman, susah gak berkembang. Saya punya binatang ya, kayak burung-burung gitu ya. Biasanya kalau sudah males capek, tak keluarin semua, tak lepasin gitu. Tak keluarin dari zona nyaman. Dia tidak bisa hidup, dia mati. Dia ada yang kejegur kolam, ada yang nyantol di apa, dia nggak bisa nyari makan, dia nyari itu. Ya ini karena zona nyaman, karena dikasih makan, dikasih apa, wes dikeluarin nggak bisa mabur jauh, nggak bisa, nggak mau yang libet di situ terus. Akhirnya kejegur kolam mati, tahu-tahu jadi keluar dari zona nyaman. Jangan hidup enak terus, keluar. Salibkan daging. Ini susah Bapak ya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Salibkan daging. Terus kowe Pak gak boleh makan daging. Siapa yang bilang boleh? Jangan berlebihan, jangan mengingini.
Maksudnya kalau nggak mampu hiduplah seperti yang nggak kuat, jangan diterusin. Seperti kasih karunia masing-masing. Hidup itu mudah Bapak Ibu. Cuman sekarang dibikin sulit, dibikin puter-puter, dibikin apa supaya orang itu melihat konten ujung-ujungnya ke Yesus. Salibkan daging. Nggak bisa. Salibkan daging, jangan hidup dengan segala keinginan. Karena dunia sedang memikat semua orang dan menawarkan hidup di dalam kesenangan sesaat. Tahu kesenangan sesaat? Sehingga menjadi berhala dalam hidup. Kuasai diri dan hiduplah berpegang pada Kristus karena dunia dalam kuasa si jahat. Jangan taruh hatimu dalam segala keinginan. Jagalah hatimu selalu bersyukur, selalu bersukacita. Penting bersyukur, bersukacita ini loh, hati itu loh, penting Bapak Ibu. Mudah enggak? Enggak. Sumpek. Ono apa gak nyekel duit? Sumpek sembarang munggah. Sumpek. Iya memang, tapi hati bengkokno titik yang adalah terima, mungkin besok dapat berkat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sukacita, sukacita. Kita nggak ada lain. Apapun keadaan sukacita. Mungkin hari-hari ini banyak ngalami yang PHK. Tenang, sukacita. Nggak mungkin nggak dapat kerjaan, nggak mungkin. Cari terus, mintalah. Carilah, ketukan pintu satu persatu perusahaan itu. Pasti akan dibuka. Karena Tuhan nggak sulit. Kalau tentang kehidupan, kita yang bikin sulit. Segala dikit-dikit harus gini, harus gitu. Kalau nggak masuk surga. Ini gitu. Sama seperti agrama seberang, Bapak. Sama. Tidak hati. Padahal Tuhan untuk hatimu. Hati. Kita baca di Filipi 4 ayat 13. Segala persoalan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ada persoalan, masuklah di dalam Dia. Baru kita bisa nanggung, baru kita bisa sukacita, baru kita bersyukur. Kalau nggak bisa Bapak Ibu. Karena dalam Dia, karena Dia sudah memanggil kita. Yang lebih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Udah lepasin roh marah, lepasin roh iri hati, lepasin semua, buang ke sampah. Gak ada artinya. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Kita akan pulang. Masa dibawa sampah-sampah itu? Beban hidup itu Bapak Ibu. Terakhir di dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau nggak ada sesuai dengan rencana Allah, perbaikan enggak. Makanya jangan sekali-sekali kalau ada persoalan terus apa itu? Ngomong, waduh Tuhan kok ini kok gitu. Enggak, Tuhan punya rencana. Semua hidup ini di dalam kendalinya Dia, Bapak. Kamu nggak bisa apa-apa. Nggak bisa, Bapak. Kita cuma bisa bersyukur, kita bisa terima, kita ciptaannya. Kita tanah liat, Dia pejunan. Kita dibentuk, ngomel dibentuk, ngomel sakit dibentuk. Tapi bagi Tuhan Dia punya gambarnya itu, dibuat yang bagus, yang luar biasa. Tapi kita marah. Sekali lagi, saya katakan jagalah hatimu, banyak bersyukur, bersukacita di dalam kehidupan. Jangan ngomel, jangan iri hati, jangan sirik, jangan menyakiti orang, jangan banyak hal-hal yang di luar Kristus. Percayalah Allahmu ada di dalam hidupmu. Allahmu ada di dalam hatimu. Engkau melakukan segala sesuatu percaya dengan tulus, murah hati. Ya, suami istri hati-hati anak. Iblis lagi jalan-jalan seperti di Ayub. Iblis ditanya Tuhan, kemana kamu iblis? Jalan-jalan.
mencari keluarga si A itu, si B. Hidup Bapak Ibu. Percaya Tuhan? Jangan percaya amin, nanti keluar sudah lupa. Ini kita itu ke gereja transaksi soalnya. Butuh apa ke gereja? Berkat. Supaya Pak besok diberkati. Semua apa yang terjadi, Tuhan sudah punya rencana Bapak Ibu. Kalian tinggal menghidupi. Ya terutama anak-anak muda. Belajar roh. Tuhan punya rencana, kamu dikasih pikiran, pakai otak supaya apa? Tuhan punya rencana kamu dihadirkan dokter. Belajar roh. Ojo njaluk doa terus pada Bapak Gembala, tapi nggak mau belajar. Salah itu Bapak Ibu. Itu mitos itu. Sembah hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Tuhan setiap persembahan anak-anak-Mu. Setiap rupiah yang sudah diberikan, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan adalah janji Tuhan bahwa Tuhan telah, sudah, pasti masih akan memberkati, menyertai, memimpin, menolong umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami berdoa memberkati dan menyerahkan seluruh jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada, maka tangan kasih Tuhan akan menjangkau, akan memimpin dan menolong semuanya. Bapak terima kasih buat firman Tuhan yang begitu indah yang sudah disampaikan. Sekali lagi kami memberkati akan hamba-Mu Bapak Haryono beserta istri, putra putri, menantu, cucu-cucu, semua diberkati. Bisnis, pekerjaan, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang meluputkan, menghindarkan dari segala kejahatan, dan Tuhan yang membukakan pintu-pintu sorga. Dan bagi kami semuanya, kami juga beroleh kasih karunia, beroleh kemurahan, beroleh kebajikan daripada Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya. Kami memberkati dan menyerahkan semua kepala-kepala daerah di Indonesia tercinta ini. Kami juga memberkati TNI dan Polri. Kami memberkati supaya Indonesia dipenuhi dengan hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Bapa, apa yang terjadi hari-hari ini di negeri kami yang cukup membuat umat-Mu ketakutan, khawatir, gentar, hamba berdoa dalam belas kasihan dan kemurahan Tuhan, biarlah negeri kami dipenuhi oleh belas kasihan dan kemurahan Tuhan, agar semua yang terjadi sungguh-sungguh Tuhan pegang kontrol dan kendali buat semuanya. Bapak, kami mau belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Karena kami mengasihi Tuhan, karena kami percaya akan Tuhan, dan kami menghidupi rencana Tuhan. Karena itu tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Kami menyerahkan beliau semua kepada Tuhan. Tangan kasih kemurahan Tuhan menuntun, memegang dan menjangkau semuanya. Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang luar biasa dalam gereja ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih dari awal ibadah sampai akhirnya ini. Kami menikmati dan merasakan Tuhan sungguh-sungguh hadir. Tuhan ada bersama kami. Dan kami akan pulang di dalam perlindungan, penjagaan dan penyertaan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan sukacita penghiburan oleh Roh Kudus pribadi
Allah Tritunggal yang ketiga. Terimalah berkat-Nya dan jadilah engkau berkat. Hiduplah di dalam ketenangan, hiduplah di dalam kebaikan, hiduplah dalam kebenaran, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.